Pembentukan Sidang BPUPKI. Organisasi ini dibentuk oleh pemerintah Jepang pada tahun 1945 ketika menduduki Indonesia. Nama lain dari BPUPKI yaitu Tokuritsu Junbikokai, pemerintah militer Jepang yang mewakili Komando Angkatan Darat ke-16 dan ke-25 menyetujui bahwa kemerdekaan Indonesia diumumkan pada tanggal 1 Maret 1945. Organisasi ini diresmikan pada tanggal 29 April 1945. Badan ini dibentuk sebagai upaya mendapatkan dukungan dari bangsa Indonesia dengan menjanjikan bahwa Jepang akan membantu proses kemerdekaan Indonesia. BPUPKI beranggotakan 63 orang yang diketuai oleh Rajiman Widyodiningrat dan Wakil Ketua Lahib Ichibangase Yoshio dan Raden Panji Suroso. Tugas dari BPUPKI adalah mempelajari dan menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan aspek-aspek politik, ekonomi, tata pemerintah, dan hal-hal yang diperlukan dalam usaha pembentukan negara Indonesia merdeka. Pada tanggal 7 Agustus 1945, Jepang membubarkan BPUPKI dan diganti dengan PPKI atau yang dinamakan Tokuritsu Junbi Inkai yang beranggotakan 21 orang sebagai upaya untuk mencerminkan perwakilan dari berbagai etnis di wilayah Hindia Belanda. Selama BPUPKI berdiri, diadakan 2 kali masa persidangan resmi, yaitu adalah sebagai berikut. 1. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sidang ini membahas tentang perumusan dasar negara Indonesia merdeka. Pada tanggal 28 Mei 1945 diadakan upacara pelantikan dan pembukaan masa persidangan BPUPKI yang berada di gedung Chuosangiin. Gedung tersebut merupakan gedung Volksrat. Gedung itu dikenal dengan sebutan Pancasila. Sidang ini diadakan selama 4 hari. Berikut ini adalah 3 tokoh pergerakan nasional Indonesia, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno yang mengusulkan dasar negara Indonesia. Yang pertama, Muhammad Yamin, tanggal 29 Mei 1945. Isinya adalah 1. Perikemanusiaan, perikebangsaan, periketuhanan, perikerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Yang kedua, Supomo, tanggal 31 Juni 1945. 1. Persatuan. 2. Kekeluargaan. 3. Keseimbangan lahir dan batin. 4. Musyawarah. Dan yang keempat, keadilan rakyat. Dan yang ketiga, Insinyur Soekarno, pada tanggal 1 Juni 1945. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme dan perikemanusiaan. Dan yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Dan yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian setelah berakhirnya masa sidang pertama ini, dibentuklah suatu panitia kecil yang beranggotakan 9 orang atau yang disebut panitia 9 yang diketahui oleh Insinyur Soekarno, yaitu 1. Insinyur Soekarno, 2. DRS Muhammad Hatta, 3 Mr. Alexander Andries Maramis, yang keempat Abiloesno Syokrosujoso, Abdul Kahar Musakir, Haji Agus Salim, Mr. Ahmad Suberjo, Kiai Haji Abdul Wahid Hashim, dan yang terakhir Mr. Muhammad Yamin. Hasil dari pertemuan panitia 9 menghasilkan rumusan yang disebut Jakarta Charter maksud saya ya. Piagam atau yang disebut Piagam Jakarta yang ditandatangani pada tanggal 22 Juni 1945. Sidang kedua BPUPKI pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Sidang ini membahas tentang rencana UUD dan juga membicarakan bentuk negara BPUPKI.
Sidang kedua BPUPKI tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Sidang ini membahas tentang rencana UUD dan juga membicarakan bentuk negara. BPUPKI membentuk panitia kecil beranggotakan 19 orang panitia perancang UUD yang diketahui Insinyur Soekarno. Panitia perancang UUD juga membentuk panitia lebih kecil beranggotakan 7 orang yang diketahui oleh Supomo untuk merumuskan batang tubuh UUD. Pada tanggal 14 Juli 1945, panitia perancang UUD yang diketahui Soekarno melapor hasil kerja panitia, yaitu pernyataan Indonesia Merdeka, pembukaan UUD, dan batang tubuh UUD. Pada tanggal 16 Juli 1945, BPUPKI menerima dengan bukti naskah UUD yang dibentuk panitia perancang Undang-Undang Dasar. Selesai.